Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara. Senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa, 24 Juni 2025. Dan di siang hari ini kita masih menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan juga edukasi terkait dengan program-program ataupun juga salah satunya ini tentang sekolah rakyat ya, yang saat ini tengah dibahas, kemudian juga menunggu waktu sebenarnya beberapa saat lagi kita juga akan meluncing seperti itu secara resmi sekolah rakyat ini. Karena memang program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto ini menyasar bagaimana seluruh kalangan dari tingkat menengah ke bawah ini dapat mengakses pendidikan yang layak, kemudian juga dapat membantu pertumbuhan dan juga perkembangan, salah satunya mempersiapkan generasi Indonesia menuju generasi emas 2045 dan juga aspek-aspek lainnya. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, pelaksanaan sekolah rakyat, saya sudah dihadirkan dengan dua narasumber yang menemani saya di siang hari ini. Saya sangat terhormat sekali karena bisa berdiskusi lebih lanjut seperti apa pelaksanaan sekolah rakyat yang telah dipersiapkan sejauh ini dan nantinya mungkin akan dirilis dalam waktu dekat. Di samping saya, ini saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bapak Saiful Rizal dari Penyuluh Sosial Sentra Alia Tama Jambi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bapak ya. Jadi Alia Tama ini adalah salah satu wilayah ataupun juga tempat yang nantinya akan menjadi peloncingan pertama sekolah rakyat di Provinsi Jambi dari beberapa titik di Indonesia ya, Pak ya. Nanti kita akan melihat seperti apa persiapan sejauh ini yang sudah dilakukan. Kemudian untuk menemani Pak Saiful, ini ada Pak Kaspul Anwar PhD dari IAI Muhammad Azim Jambi. Benar, Pak? Benar. Benar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti kita akan melihat dari bagaimana nih sisi akademisi seperti itu ya, melihat program ini implementasinya lebih lanjut dan mungkin prediksi dampaknya nanti seperti apa untuk pendidikan di Indonesia. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Dan tadi kita sudah membahas sedikit gambaran seperti itu ya, Pak ya, bagaimana sekolah rakyat ini sendiri diimplementasikan, kemudian juga gambaran sedikit saja ada beberapa titik seperti itu. Nah, kalau di Provinsi Jambi, khususnya di Alia Tama, seperti apa persiapan yang dilakukan sejauh ini, Pak? Baik. Sekolah rakyat ini kita kan menindaklanjuti Inpres ya, Inpres dari Presiden. Dan kebetulan Kementerian Sosial sendiri menjadi tulang punggung ya, sebagai leadernya di situ. Untuk Alia Tama sendiri memang merupakan UPT Kemensos di bagian bidang rehabilitasi sosial. Kita menangani memang segala permasalahan sosial pada waktu itu kan. Sampai sekarang pun masih kita tangani. Kebetulan kita termasuk UPT Kemensos, salah satu UPT ya. Kebetulan UPT kan banyak di Indonesia. Alia Tama sendiri ditunjuk untuk menjadi tempat pertama penyelenggaraan sekolah rakyat. Proses kita memang sudah dimulai dari bulan Maret ya, bulan Maret untuk termasuk arahan dari Pak Menteri langsung ke Kepala Sentra kita mengenai penyelenggaraan sekolah rakyat di Alia Tama Jambi. Dari awal kita sebetulnya memang awal yang kita lakukan adalah pencarian data ya, pencarian data. Data memang kita ada data dari Pusdatin Kemensos, ada 8.000 data, kemudian kita cek data-data tersebut. Kebetulan salah satu syarat untuk mengikuti sekolah rakyat memang harus masuk di desil ya, desil 1. Desil 1 itu adalah masyarakat yang miskin ekstrim. Dan kebetulan kita juga kan nggak cuman dengan Alia Tama saja, kita juga bersama dengan Kementerian Pendidikan, kemudian kalau yang di Alia Tama kebetulan kita bersama dengan Dinas Sosial Pendidikan, Dinas Sosial, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian dengan BPS untuk data tersebut. Kemudian awalnya memang ada instruksi juga ke Korwil PKH ya, Koordinator Wilayah PKH, kemudian Korkot PKH untuk mensosialisikan program sekolah rakyat ini. Kemudian sosialisasi ini dilakukan memang terutama oleh kita melalui media sosial, kemudian juga yang banyak melakukan adalah pendamping PKH ya, pendamping PKH, karena mereka yang punya KPM ya. KPM artinya yang KPM PKH yang setiap bulan mendapat bantuan untuk sekolah dan sebagainya. Jadi memang data itu sudah ada, cuman kan kita masih mencari memang siapa yang layak dan yang nggak layak. Dan hasil sosial itu memang
mereka kita buat kirim link untuk mengisi pendaftaran tersebut. Kemudian alhamdulillah memang awal kita sampai 149 ya yang daftar. 149 calon siswa. Calon siswa yang daftar melalui link, bisa daftar langsung mereka, bisa ke sentra. Aliyatama bisa juga didaftarkan oleh pendamping sosial, termasuknya pendamping PKH tadi. Cuman kan setelah sosialisasi itu, alhamdulillah memang banyak yang mendaftar antusias. Baik, untuk rencana seperti itu, kapan dirilisnya? Kapan ini, Pak? Kalau untuk rilisnya kita memang menunggu arahan ya, nunggu arahan dari Pak Menteri, karena kebetulan bulan ini kemarin sudah ada SK penetapan ada 100 titik kan di Indonesia. Sudah di SK-kan oleh Pak Menteri mengenai titik-titiknya. Kebetulan Jambi sendiri yang awal di Aliyatama ya, Aliyatama. Bisa jadi sama seperti anak sekolah masuk. Bisa jadi bulan Juli atau bulan Agustus prosesnya. Tapi launchingnya memang nanti Pak Presiden yang akan meluncingnya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu ya, dekat. Pak, ya? Memang di skenario kan akan sesuai dengan sekolah pada umumnya untuk sesi peluncingan ini. Iya, sama seperti sekolah yang lain ketika masuk sekolah awal. Walaupun nanti tidak langsung belajar kan, ada sosialisasi lagi. Baik, kita ke Pak Kaspul nih, Pak. Kita melihat secara akademisi seperti itu. Kalau Bapak tadi sudah mendengarkan juga dari Pak Rizal seperti itu, persiapan yang sudah dilakukan hingga sejauh ini. Bagaimana kalau Bapak melihat, Pak? Ya, baik. Jadi pertama tentu kita menyambut baik bahwa program yang diluncurkan oleh Presiden kita, utamanya untuk mengangkat derajat orang-orang yang secara ekonomi mungkin lebih di bawah. Dan ini kesempatan ini harusnya itu disambut dengan gempita ya. Dan gempita khususnya dari untuk konteks Jambi oleh kabupaten-kabupaten yang secara tingkat aspirasi untuk sekolahnya itu lebih di bawah. Sebagai contoh misalnya di Tanjab Timur, kemudian di Merangin dan beberapa kabupaten lainnya yang secara indeks aspirasi tingkat sekolahnya itu di bawah provinsi. Itu pertama yang menurut kami perlu semangat lah dari pemerintah daerahnya untuk menyongsong itu. Yang kedua, program ini kan baru akan di launching ya. Persiapannya kita lihat sudah sangat matang dari penjelasan dari banyak pihak, termasuk tadi Aliyatama sendiri sudah kita dengar bahwa dari segi fasilitas kemudian kesiapan SDM-nya sudah cukup, sudah sangat cukup siap untuk melaunching program ini. Namun lebih dari itu kita juga perlu mengkaji misalnya bagaimana anak-anak yang masuk nanti ke sekolah ini itu memang benar-benar siap baik secara mental kemudian secara akademisnya mereka siap untuk bergabung dengan program ini. Maka perlu menurut kita ada misalnya pendampingan dari sisi akademisi. Contoh dalam konteks Jambi kita punya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan juga hampir di seluruh kabupaten kan ada perguruan tingginya untuk mendampingi program ini bagaimana nantinya program ini sejalan dengan kurikulum nasional. Itu tentu menjadi patokan atau ukuran bahwa sekolah ini benar-benar ready untuk itu. Tapi kita yakin juga sejauh ini dari apa yang kita lihat di lapangan, kemudian di pemberitaan, baik nasional maupun daerah, bahwa kurikulumnya itu tadi menggandeng banyak pihak, termasuk Kemendikbud ya dalam hal ini. Kemudian nanti juga perlu dikaji Pak, misalnya dalam konteks keagamaan misalnya. Apalagi orang-orang yang, mohon maaf, yang tadi desil 1 itu, kategorinya kan tidak dari, mohon maaf, dari agama yang satu misalnya. Bagaimana nanti itu pengelompokannya di dalam asrama, kemudian bagaimana kurikulumnya diaplikasikan misalnya untuk yang muslim atau non-muslim seperti itu. Itu yang menurut kami perlu ketegasan atau garis lurusnya untuk masyarakat ini tidak, misalnya apalagi PKH misalnya kita tahu arahnya kemana misalnya, apalagi Kemensosnya misalnya, mohon maaf misalnya muslim, nanti bagaimana apakah semua di dalam itu karakter, pendidikan karakter, akhlaknya juga muslim. Nah itu mungkin perlu rambu-rambu yang jelas agar masyarakat juga tidak meraba-raba, ini yang masuk nanti kita bagaimana pembinaan akhlaknya, karena sebagaimana kita ketahui di dalam
banyak kesempatan misalnya Menteri Sosial ataupun Presiden mengatakan salah satu poin penting dari sekolah rakyat ini adalah pembentukan akhlak dan karakter. Nah itu menurut kami perlu menjadi catatan. Baik, mungkin kita langsung konfirmasi seperti itu ya, bahwasanya tadi ada beberapa yang dicatat sebagai poin mungkin untuk masukan juga dari akademisi. Yang pertama adalah bagaimana melihat data yang sudah dihimpun seperti itu dari Desil 1, apakah data ini sesuai nantinya ketika memang diselenggarakan dan mungkin bisa diperbaiki lebih lanjut dari BPS. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan kurikulum yang mungkin direncanakan, karena mungkin bisa saja kurikulumnya akan berbeda atau akan sama dengan sekolah umum. Seperti apa nih Pak? Untuk kurikulum bisa jadi karena apa namanya, ini tingkatan kebetulan di Aliyatama SMA ya. Kalau di Tanjab Tim itu ada SMP dan SMA. Memang dari keluarga juga kemarin banyak yang bertanya tentang satu sisi yang apa, ada pendidikan agamanya enggak ya, ketika kan mereka boarding nih, setelah selesai sekolah apa yang kegiatan dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang kurikulumnya bisa jadi mengacu pada kurikulum nasional. Karena kita juga belum dapat apa kurikulumnya. Kemarin memang baru pelantikan kepala sekolah kebetulan. Kepala sekolahnya sudah ada, kemarin ada retret juga di Salemba untuk kegiatan itu. Kurikulumnya yang saya informasi dapat memang masih ikut kurikulum yang lama. Tapi kegiatan-kegiatan setelahnya itu nanti yang akan dilakukan dengan Kemensos. Karena kita karena sudah biasa menangani apa namanya anak ya tadi kan, setelah selesai kegiatan itu ada schedule daily activity-nya. Setelah selesai sekolah apa yang dilakukan, mungkin ada pendidikan karakter, ada juga olahraga, kemudian ada juga terapi mental spiritual. Dan kebetulan di Aliyatama sendiri sekarang kan memang menangani masalah itu juga. Dan apa kita siapkan memang ada dari Ustadz yang untuk mengisi kegiatan malam. Ketika apa namanya yang non Muslim itu biasanya kita antar ke gereja ketika hari Minggu seperti itu. Jadi setiap minggu kita ada juga yang non Muslim kita antarkan ke gereja. Kemudian untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang lain itu mungkin pasti disamain dengan semua sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Karena kan kita nggak mungkin buat kegiatan sendiri kan, itu nanti akan disamakan kegiatannya. Untuk apa namanya asrama, kita memang juga siapkan untuk beberapa asrama karena kemudian Aliyatama sendiri ada 100 siswa yang akan masuk di situ. Dan dari 100 siswa itu ada 48 perempuan dan 52 perempuan, 48 laki-laki. Jelas kita akan bedakan apa namanya asramanya, kemudian untuk kegiatan yang agama lain pasti kita akan siapkan gitu. Baik, berarti akan tetap difasilitasi dan nanti akan menunggu instruksi lebih lanjut seperti itu ya. Apakah nanti akan diseragamkan? Tapi dari sejauh ini yang saya tangkap adalah kemungkinan akan melihat kurikulum secara nasional seperti kurikulum itu ya. Secara nasional. Baik, ini tadi yang sebelumnya yang sempat saya konfirmasi adalah bagaimana penyajian data. Kan ini tadi kan berbasis data. Ketika siswa tersebut dinyatakan layak dan bisa masuk ke sekolah tersebut kan akan ada pendataan kembali dan lain-lain. Ini bagaimana kolaborasi yang dilakukan sejauh ini, Pak? Kalau sebetulnya kalau pendataan tadi yang dari awal memang dari awal data sudah ada, kemudian baru kita kayak tahapannya itu kan sosialisasi, kemudian pendaftaran, kemudian home visit. Jadi kita ada juga home visit ke rumah-rumahnya. Jadi ketika mereka daftar, belum tentu kan masih daftar dulu saja. Ketika kita home visit, kita wawancara dan sebagainya, kita memberikan surat pernyataan. Bersedia tidak untuk mengikuti kegiatan sekolah rakyat, kemudian bersedia atau tidak mengikuti seleksi tahapan selanjutnya, walaupun tidak pakai materai ya tahapan itu di situ. Karena kan untuk Desil 1 sendiri memang banyak, kemudian tapi juga kan nggak semuanya bersedia juga. Kalau untuk Desil 1 yang sekarang, alhamdulillah kalau data BPS memang sudah pasti ya. Walaupun nanti kata BPS sendiri nanti ada 6 bulan sekali ada verifikasi ulang kan, verifikasi ulang untuk data desil tersebut. Cuman kalau untuk datanya tetap kita ya kerjasama dengan BPS tadi. Baik, berarti memang sejauh ini penggunaan data yang disajikan oleh BPS dan dikonfirmasi ketika visit home tadi ya, home visit, untuk home visit untuk melihat apakah sesuai kriterianya rumahnya layak atau tidak dan
bersedia tidak untuk mengikuti untuk program mengikuti. ini. Harus kan biasanya kan ada anaknya mau, orang tuanya tidak Baik. mau, orang tuanya mau, anaknya tidak mau. Jadi kita kompetisi itu untuk memastikan mereka Baik. bersedia semua. Baik, Pak Kaspul, kita sudah mendengar tadi ada beberapa langkah yang dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau Bapak melihat untuk memastikan bahwasannya masyarakat, kemudian juga data yang disajikan dan juga informasi sehingga yang bersangkutan bisa terlibat lebih aktif ini bagaimana tadi, Pak? Baik, tadi sudah kita dengar dari penjelasan dari Aliyatama sebagai contoh pionir dalam program ini ya. Bahwa salah satu pondasinya itu validasi tadi kita dengar. Nah tentu sejauh ini bahwa penerimaan seperti yang kita dengar sebelum-sebelumnya, bahwa banyak kasus dalam penerimaan siswa baru seperti yang sekarang sedang terjadi itu adalah transparansi data. Maka nanti perlu keterbukaan data baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak penyelenggara, dalam hal ini mungkin kolaborasinya dengan dinas sosial dan juga dinas pendidikan provinsi, siapa saja yang menerima atau yang berhak masuk ke dalam program ini, agar nanti kita belajar dari pelajaran-pelajaran yang setelahnya itu tidak ada lagi klaim-klaim baru. Misalnya ada klaim miskin itu misalnya cukup dengan selembar surat saja misalnya. Tapi tadi kan kita sudah mendengar pernyataan dari penyelenggara misalnya bahwa pencocokan data itu sampai kepada ke rumah. Tentu kita sangat gembira dan juga melihat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dari dinas sosial dan juga nanti dinas pendidikan bahwa orang yang masuk ke sini itu benar-benar tepat, orang-orang yang benar-benar layak, yang tadi kategorinya desil 1 ya Pak ya, desil 1, sehingga mereka ini memiliki kesempatan yang sama. Kalau selama ini kan misalnya kalau mau masuk ke titian teras misalnya sebagai salah satu pionir sekolah kedinasan di Jambi itu adalah orang-orang tertentu dengan latar belakang keluarga atau misalnya dengan nilai akademis yang berapa. Nah sekarang tentu kita tidak ingin seperti itu. Mereka-mereka yang pada data desil 1 ini ketika nanti masuk ke sekolah rakyat ini benar-benar orang yang tepat sasaran begitu. Baik. Nah harapan kita begitu dari kacamata akademisinya, sehingga nanti tentu harapan kita juga ada pihak lain nih sebagai pemantau, artinya independen, pengawas independen lah yang ikut terlibat di dalam program ini untuk memastikan bahwa memang benar-benar ini berjalan sesuai dengan niat dan rencana dari presiden kita, seperti itu. Baik, berarti harus bisa melibatkan beberapa unsur lainnya. Benar, seperti itu ya Pak ya, agar memang program ini sejalan dan sesuai dengan cita-cita awalnya seperti itu ya. Dan yang paling penting tadi kita garis bawahi adalah transparansi terkait dengan validasi data seperti itu ya, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk program-program lebih lanjut. Kita tahan dulu ya, Bapak yang ada di sini, kita akan tahan dulu. Ini menarik sekali pembahasan tentang pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jambi. Tadi salah satunya adalah di Aliyatama, dan kita akan jeda, usai jeda kami masih akan kembali tetap dialog di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana pelaksanaan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah mendengar persiapan yang dilakukan, kemudian kolaborasi sejauh ini bagaimana, dan antusiasme masyarakat di tahap pertama kalau kita lihat dari pembahasan yang disampaikan ini cukup tinggi seperti itu. Hingga 100 lebih siswa seperti itu ya. Dan ini menjadi salah satu aspek penting ketika memang implementasi ini dilakukan dan akhirnya menghadirkan siswa-siswa yang akan menjadi unggulan seperti itu ya Pak ya. Dan ini kita melihat tadi sudah disampaikan juga kepada Bapak tadi ya sebelumnya bagaimana proses, kemudian juga saya penasaran terkait SDM, tapi kita akan tahan dulu ya Pak ya. Ini seperti ada penelpon di siang hari ini, kita akan angkat. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bung Majid Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Baik. Ini Pak Yudi di Telanai. Halo? Ya, terima kasih. Oh, baik. Silakan Pak Yudi. Alhamdulillah, hari ini line teleponnya luar biasa.
cukup jelas untuk suara baik di studio maupun di manapun berada. Terima kasih terhadap kru teknik di TVRI Jambi. Baik, silakan Pak Yudi. Yang saya hormati Bapak Saiful Rijal, penyuluh sosial, ini jabatan baru nih. Yang terhormat juga Dampir Kapsul Anwar, PhD, Sekalku, akademisi. Dan tidak tahu dari akademisi mana ini. Sebenarnya kalau kita bicara masalah program Jokowi ini sudah begitu amat banyak, ya. Sampai bingung kita. Tapi ya itulah hak prerogatif seorang presiden, ingin mensejahterakan rakyatnya. Kalau SR ini menurut saya yang dilahirkan tahun 1960 yang lalu, ini nggak asing menurut saya. Bagi AZ mungkin asing. Dulu kan ada namanya HIS zaman Belanda itu, Holland Inland School. Jadi itu di zaman Belanda. Jadi sejajar dengan sekolah SD. Nah ini kan SR ini sekolah rakyat miskin. Itu makanya Belanda udah memikirkan itu. Makanya Prabowo melanjutkan ini. Pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang miskin yang sudah bersekolah di sekolah yang ada ini? Ya kan sudah ada orang miskin tuh yang di sekolah SD, SMP yang sudah berjalan. Nah, ini kan pertanyaannya. Apa dipindahkan ke sekolah rakyat atau tetap di situ? Berikut ya orang-orang miskin ini kan ISR ini tentu kriteria ini yang saya ragukan. Ya anak takut salah sasaran. Ini kan sudah menjadi momok salah sasaran ini. Sudah baku. Contoh, ada untuk orang miskin ada BLT, sembako gratis, gas miskin, bedah rumah, MBG untuk orang miskin, Raskin ditulis-tulis semua miskin untuk orang miskin. Jadi tadi sebut transparansi data orang miskin ini kan masih diragukan sampai detik ini. Baik. Karena Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu tidak berjalan sampai hari ini. Undang-undangnya ada tapi tidak transparan. Tolong itu yang harus dijawab. Baik. Negara ini terus terang kita bedah sore ini, siang ini. Negara ini kalau terus mengurus orang miskin, tadi ada kriterianya, satu sembako dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang meneliti tentang tahun ini nurun, tahun ini nambah. Baik. Kalau dia setiap tahun orang miskin ini diurus nambah terus dari akademisi yang meneliti, Baik. berarti negara ini adalah gagal. Tidak akan kita bisa berubah 2045 nanti menjadi negara maju. Baik. Satu persyaratan. Baik Pak Yudi. Tolong dijelaskan kepada rakyat. SR ini menyatakan bahwa orang miskin itu di tahun ini sekian. Baik. Lah kalau tiap tahun bertambah, nanti tahun depan ditambah lagi untuk orang miskin, ada lagi kegiatan lain. Baik. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Nah, Sepertinya kita sudah berhasil menangkap. negara itu adalah menekan tingkat kemiskinan. Nah terakhir, Bang Ajat, tolong Bang Ajat terakhir. Baik. Kita mempunyai populasi orang suku anak dalam. Ini tolong diperhatikan. Dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan sekolah. Baik. 6.000 jiwa populasinya tersebar di beberapa kabupaten yang ada dalam Provinsi Jambi. Agamanya animisme. Baik. Animisme dilarang di negara ini. Tolong, ini harus dimasukkan ke SR juga. Dan agamanya harus ditetapkan. Baik. Suruh dia pilih dari 6 itu. Baik. Tolong, jadi penyuluh juga harus jangan nomon-nomon menurut saya. Ini PR yang besar. Baik, Jangan Pak menurut aturan-aturan yang ada saja. Tolong regulasi yang saya sebutkan ini perlu Baik. diperkuat. Baik. Akademisi juga harus aktif. Jangan hanya lurus-lurus saja Baik. persoalannya. Terima kasih. Mohon maaf. Itulah apa adanya yang kita hadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Ini begitu luar biasa penelpon setia kita, masyarakat yang ada di Kota Jambi dan Provinsi Jambi yang juga menyalurkan aspirasinya pada siang hari ini. Kita mencatat ada 3 poin yang ingin disampaikan oleh Pak Yudi. Yang pertama tadi adalah bagaimana jika ini ada masyarakat yang sudah terlanjur masuk sekolah umum, apakah kemungkinan bisa dilakukan pemindahan? Yang kedua adalah bagaimana tadi transparansi seperti itu yang tadi sebelum dijeda mungkin sudah disampaikan oleh akademisi kita, bagaimana menjaga transparansi
transparansi, dan yang terakhir adalah fasilitas untuk suku adat terpencil, salah satunya adalah suku anak dalam seperti apakah mungkin akan didirikan sekolah rakyat khusus seperti itu? Ada 3, boleh Pak, silakan. Oke, baik, saya coba jawab ya ranahnya. Yang awal tadi mengenai apa? Pemindahan ya. Kebetulan kita juga yang kita terima di Alyatama kebetulan yang sekarang sih memang tahap untuk SMA. Jadi ada beberapa siswa yang putus sekolah memang. Jadi dia keluarga tidak mampu untuk membayar sekolah, kemudian keluarga tidak mampu untuk antar jemput dianya, akhirnya dia berhenti sekolah dan dia melanjutkan mendaftar di SR beserta adiknya yang masuk kelas 1. Jadi ada juga yang kakak adik di situ yang sekarang ini sudah mendaftar. Kemudian untuk yang perpindahan itu mungkin itu bicara ke kebijakan sih ya, kebijakan pimpinan nanti ke depannya seperti apa. Karena kan sekolah sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kalau untuk mengulang itu kan karena hampir sama materinya itu mungkin mengenai benefitnya tadi yang beda ya. Cuman kalau untuk itu kita belum sampai ke situ sebetulnya. Baru kita tahapan awal sekarang ini mencari siswa sesuai kriteria desil 1. Kemudian yang kedua tadi mengenai transparansi data. Transparansi data, memang data kita kan sekarang kan kalau dulu di TKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian digabung semua oleh Menteri Sosial menjadi satu data dari BPS, data dari pertanian dan sebagainya jadi DT-Sen ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan kemudian datanya memang kita hasil datanya berdasarkan survei dari BPS ya, BPS dia masuk kriteria manapun yang menentukan memang BPS ya, masuk desil tadi. Desil itu tingkatan kesejahteraan sosialnya. Desil 1 itu paling miskin, kemudian ada desil 2, desil 3 dan seterusnya. Tapi data itu memang nanti akan setiap 6 bulan sekali bisa diverifikasi ulang oleh BPS. Apakah dia naik menjadi desil sejahteranya menaik jadi desil 2 dan seterusnya, atau desil 3 bisa jadi turun ke desil 1. Jadi data itu masih akan terus diupdate ya oleh BPS. Yang untuk data tersebut memang ya kita memang dari Kementerian Sosial nggak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan semua unsur. Kalau dulu kita memang DTKS itu internal kita ya, data dari Kementerian sendiri. Cuman kan DTSN ini memang semua terlibat dari berbagai macam survei nasional yang diakui memang kan BPS ya, dari semua data kita, data 1 dari BPS DTSN tadi ya, Pak. DTSN 1 makanya. Kemudian mengenai yang ketiga, suku anak dalam. Kalau sentra Alyatama sendiri memang kita setiap tahun menangani suku anak dalam ya. Suku anak dalam terutama yang ada di Air Hitam, kemudian ada juga yang di Bungo, yang di Pelepat Bungo kan, kemudian ada juga yang di Merangin, ada juga yang di mana? Yang di Batanghari ya, Batin 24 kalau nggak salah, Batin 24. Kalau di Alyatama sendiri kan selain menangani masalah disabilitas, kita UPT Kemensos di bawah Dinas Sosial menangani masalah permasalahan lansia, disabilitas. Kemudian ada juga yang suku anak dalam. Suku anak dalam kita memang untuk sekolah sendiri kita kemarin cuma membantu untuk kebutuhan sekolahnya aja, karena mereka memang tidak semua mau untuk bersekolah. Tapi memang ketika kita ke lapangan di Air Hitam sendiri sudah ada memang sekolah-sekolah untuk anak-anak TK-nya ya, anak-anak kecil taman bermain. Kemudian juga ada SD yang sudah menerima mereka sekolah di situ. Tapi untuk ke depan mungkin masukan yang bagus ya, masukan yang bagus untuk bagaimana juga sekolah rakyat dapat dinikmati oleh suku anak dalam, yang terutama memang khususnya di Jambi saja ya, karena di daerah lain mungkin tidak ada ya, karena suku anak dalam hanya ada di Jambi. Baik, berarti nanti akan ada kemungkinan langkah ke depannya, salah satunya pendekatan-pendekatan khusus, karena memang ketika membahas tentang salah satu suku, ya ini suku anak dalam, ini akan ada pendekatan tersendiri seperti itu ya Pak, yang mungkin akan masukan yang bagus memang, jadi kita bisa ke situ juga. Baik, jadi masukan. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah menjadi masukan, nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Dan kita ke Pak Kaspol nih Pak, tadi udah mendengar yang disampaikan oleh Pak Yudi, ada 3 hal seperti itu yang coba didiskusikan, dan mungkin ada respon atau tanggapan Pak? Baik, tadi kita sudah sama-sama dengar salah satu masukan, dan poin pentingnya itu adalah bagaimana program ini bisa mengakomodir tidak hanya based on data BPS tadi, kan, misalnya tidak hanya berdasarkan data PKH. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini
mitra untuk program ini itu perlu mendata ke dalam, lebih dalam lagi. Sebagaimana kita ketahui, misalnya untuk angka partisipasi sekolah ya, itu di BPS sendiri sampai saat ini update terakhirnya itu 2023. Artinya data ini belum ada update terbaru nih, berapa sebenarnya angka partisipasi sekolah untuk level yang terbaru misalnya. Contoh saja misalnya di tahun 2023, data terakhir yang kita peroleh dari BPS itu, angka partisipasi sekolah provinsi itu ada di 72, berapa gitu, sekian. Nah di bawahnya itu ada lebih kurang 4 atau 5 kabupaten kota yang angka partisipasi sekolahnya di bawah angka partisipasi sekolah provinsi. Nah harusnya atau idealnya 4 kabupaten kota atau 5 kabupaten kota ini tuh kejar bola lebih. Tapi yang kita dengar tadi kan baru yang agak kekeh untuk segera ini kan salah satunya yang mau launching Tanjab Tim ya Pak ya. Tanjab Timur yang salah satu kabupaten yang APS-nya, angka partisipasi sekolahnya itu di bawah provinsi yang semangat untuk mengejar program ini. Harusnya hal serupa itu juga ditiru oleh kabupaten lain. Misalnya Merangin atau Kerinci ataupun misalnya kabupaten kota yang bersinggungan langsung dengan suku anak dalam ini mendata berapa sebenarnya suku anak dalam yang mungkin sudah siap untuk sekolah, kemudian yang levelnya misalnya saat ini yang sedang digagas atau disediakan itu level SMA, umur yang sudah cocok untuk SMA itu berapa orang, harusnya itu sudah terdata. Tapi hari ini kan kita belum melihat data itu, baik dari BPS maupun dari Kemensos sendiri. Nah, tadi disinggung oleh Pak Yudi bagaimana peran akademisi dalam mengawal ini, khususnya untuk melibatkan anak-anak suku anak dalam ini ke dalam program ini. Tentu penelitian tentang ini kan sudah banyak sekali ya. Udah dari tahun seperti cerita Pak Yudi tadi, tahun 80-an itu kita sudah semangat untuk mengakomodir suku anak dalam ini untuk sekolah. Dan di beberapa kampus bahkan sudah ada program khusus misalnya bagaimana anak sekolah itu gratis sekolah di kampus-kampus baik di negeri maupun swasta. Salah satu contohnya misalnya di Sarolangun sudah ada program itu, di Unja pun dan UIN juga sudah ada. Di kampus kami sendiri di Institut Agama Islam Muhammad Azim juga baru-baru ini kita menggratiskan satu anak dalam dan itu termasuk viral di salah satu media nasional waktu itu. Artinya apa? Akademisi juga akan aktif mengawal bagaimana nanti implementasi dari program ini, baik itu di level masyarakat maupun fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Atau ketika ini nanti di launching itu sebenarnya masyarakat mana saja yang diakomodir ke dalam sekolah rakyat ini. Mungkin seperti itu. Baik, berarti memang sejauh ini pun akademisi juga setuju seperti itu, bagaimana implementasi lebih lanjutnya ini juga bisa dilihat lebih lanjut lagi ya Pak. Benar, ya, bagaimana Pak, fasilitasi dari mungkin suku-suku terpencil tadi yang bisa diangkat juga gitu ya, dan kemudian transparansi data, sekali lagi kolaborasi yang dibutuhkan adalah pemerintah provinsi juga harus terlibat aktif seperti itu ya Pak ya, dan jemput bola tadi ya, kabupaten kotanya. Baik, kita akan tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan kembali nanti membahas masih tentang tema kita ini pelaksanaan sekolah rakyat. Usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat. Tadi di segmen kedua kita sudah mendengar begitu banyak masukan juga yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut, kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi catatan. Dan kita ini penasaran juga Pak, ketika sekolah rakyat ini dibentuk seperti itu, tentunya akan ada SDM-SDM yang dipersiapkan. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan SDM yang akan menjadi mungkin tenaga pengajar, kemudian staf, ataupun hal-hal lainnya bagaimana Pak? Untuk SDM sendiri kita berproses ya, sedang berproses. Sementara untuk kepala sekolahnya sudah ada, sudah mengikuti retret juga di Salemba untuk kegiatan penanganan sekolah rakyat ini. Kemudian untuk guru sendiri kita sedang rekrutmen ya, guru P3K dengan syarat memang dia sudah sertifikasi PPG, sudah sedang berjalan. Yang berjalan sudah ada juga beberapa yang daftar untuk mengikuti seleksinya.
Selain guru juga banyak juga tenaga teknis ya. Tenaga teknis itu ada hampir sama, ada TU, ada bendahara, ada operator sekolah. Kemudian tambahan lagi karena situ sekolah berasrama, jadi kita ada juga wali asuh. Wali asuh, kemudian juga ada wali asrama. Sementara wali asuh memang diutamakan lulusan KESOS ya, S1 KESOS, karena dia kan menangani secara secara psikososial untuk penanganannya. Juga termasuk juga kita merekrut nanti tenaga-tenaga untuk pembina mental dan sebagainya. Kita juga merekrut, ada juga juru masak, kemudian satpam dan cleaning service yang untuk membantu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah rakyat tersebut. Seperti itu. Baik, kita ke Pak Kaspul nih Pak. Ini kan momen di mana sebenarnya ketika membangun lagi sebuah institusi pendidikan dari nol. Ini kan ketika mempersiapkan SDM-nya tentunya akan menjadi sesuatu yang penting seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana ya kalau akademisi melihat persiapan SDM yang bisa dilakukan untuk membantu dan menunjang program ini, Pak? Tadi sudah sama-sama kita dengar sebenarnya tahapan dan proses rekrutmen ini sudah berjalan. Tentu kita berharap bahwa sekolah rakyat ini tidak hanya sebagai wadah untuk menampung atau menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu tentunya. Tapi lebih dari itu, kita berharap lulusan dari sekolah rakyat ini adalah orang-orang yang benar-benar satu misalnya siap kerja misalnya. Dia punya skill setelah keluar dari sekolah rakyat ini. Misalnya skill yang dibutuhkan kalau untuk kerja itu misalnya ada skill las, kalau di BLK itu kan Pak, ada jahit dan sebagainya. Nah tentu di samping misalnya tadi pembinaan karakter dan akhlak, guru-guru yang masuk ke dalam atau yang menjadi calon guru ini juga orang-orang yang terampil misalnya. Harus ada ciri khas. Sebenarnya lulusan yang kita harapkan dari sekolah rakyat ini seperti apa misalnya? Apakah mereka mampu berbahasa asing? Karena salah satu contoh atau poin penting dari lulusan dari sekolah rakyat ini adalah literasi kan. Literasi baik bahasa maupun teknologi. Artinya anak-anak yang lulus dari sini nanti bukan hanya anak-anak yang misalnya dapat ijazah saja, tapi lebih dari itu harapan kita tentu anak-anak ini bisa terjun langsung atau mungkin lebih lanjut lagi bisa dapat beasiswa, banyak sekali beasiswa dari pemerintah Indonesia dan sebagainya. Nah, untuk melahirkan lulusan-lulusan yang terbaik, yang siap kerja, siap lanjut untuk ke perguruan tinggi, tentu SDM gurunya juga harus kita perhatikan kualitasnya. Bukan hanya guru-guru yang lulus PPG saja sebagai syaratnya. Tapi lebih dari itu, guru-guru yang masuk ke sini memang bertalenta. Artinya mereka punya skill baik teknologi, bahasa, kemudian dari segi keagamaan dan akhlaknya lebih unggul dari yang lain. Karena memang tujuan kita bukan sekolah rakyat ini bukan hanya sekolah rakyat dalam kategori yang untuk rakyat miskin saja, bukan untuk menampung orang-orang yang tidak sekolah saja. Tapi lebih dari itu kan untuk mengangkat derajat anak-anak ini yang nanti lulus, itu lebih baik lagi. Itu kan harapan dari program ini. Nah tentunya nanti dalam rekrutmen SDM-nya perlu seleksi yang menurut kita lebih ketat. Artinya melibatkan banyak pihak. Bisa jadi misalnya seperti asesmen-asesmen dalam rekrutmen yang umum itu. Tapi lebih dari itu misalnya bisa melibatkan perguruan tinggi, dalam hal ini banyak perguruan tinggi di Jambi untuk mendampingi siapa sebenarnya sosok seperti apa yang kita inginkan menjadi guru di program ini. Pesan juga mungkin dan nanti untuk penyelenggara misalnya Al-Yatama misalnya untuk nanti rekrutmen guru atau SDM ini tidak hanya berpatokan misalnya mereka hanya memiliki PPG saja, tidak memiliki sertifikat PPG saja, tapi ada skill lebih. Misalnya calon gurunya itu punya sertifikat TOEFL, artinya mereka bisa berbahasa Inggris, atau dalam untuk yang Islam misalnya mereka bisa berbahasa Arab, karena ini kan boarding ya. Kalau boarding itu kalau kita berkaca pada misalnya di Jambi ini ada Mancendekia atau misalnya Titian Trust, mereka lebih unggul dalam hal-hal ini, misalnya dari bahasa, dari kemampuan dan penguasaan teknologi. Nah itu perlu menjadi poin. Nah tentu akan sangat kuat tadi, seperti saya sampaikan sebelumnya, itu ada pelibatan dari pihak
yang lebih independen untuk mengawal ini. Begitu. Baik, berarti kembali lagi tadi ya poinnya adalah bagaimana mengawasi dan juga mungkin poin-poin unggulan yang bisa ditonjolkan dari tenaga ahli ataupun juga SDM nanti yang terlibat dalam sekolah rakyat seperti itu. Kita ke Pak Rizal. Pak, ini ketika tadi melihat dan juga mungkin sudah berjalan, memang belum di-launching seperti itu, tapi apakah sudah ada evaluasi sejauh ini Pak, ataupun juga catatan khusus hingga nantinya programnya bisa berjalan dengan lebih baik Pak? Untuk proses sekarang memang banyak yang ke kita ya, maksudnya masukan-masukan dan sebagainya. Kemudian kunjungan-kunjungan sendiri kemarin terakhir dari wakil KSP ya, Pak Hudori sudah meninjau kita, kemudian memberi masukan-masukan. Kemudian Pak Gubernur juga sudah tempat kita untuk evaluasi sejauh mana progres fisik ya, progres fisik untuk kegiatan sekolah rakyat ini. Kemudian untuk sebenarnya tadi juga sudah disampaikan mengenai perekrutan guru. Memang kita kan yang guru itu memang perekrutan yang merekrut dari Kemensos, kemudian yang menerima dan sebagainya nanti dari Kementerian Pendidikan seperti itu ya. Kita juga kerjasama dengan, yang jelas kita semua terlibat dalam proses ini. Kemudian evaluasi sendiri memang kemarin juga dari BPKP sudah meninjau ke kita juga untuk mengenai progres fisik, sebetulnya fisik untuk pembangunannya. Kalau untuk yang siswa sendiri memang evaluasinya kita ditinjau langsung calon siswa itu, casis itu kemarin oleh KSP dan pihak-pihak terkait. Betul tidak memang memenuhi kriteria dan sebagainya. Seperti itu untuk evaluasinya sih. Baik, berarti memang sudah diambil catatan sedini mungkin ya Pak ya, catatan masukan tadi sudah dievaluasi dan juga sudah dilakukan lebih dalam gitu ya. Nah, kita ke Pak Kaspul nih Pak, ketika tadi membahas tentang kolaborasi lebih lanjut, memang ini kan berbasis kementerian seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mendalami lagi dengan pernyataan Bapak di segmen kedua tadi, bagaimana harusnya pemerintah daerah menyikapi hal ini, seperti apa harusnya Pak? Ya, tentu kalau sejauh ini yang kita lihat misalnya dari pengamatan kita misalnya di pemberitaan baik pun di media massa, pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten kota seperti Kota Jambi, Tanjung Timur itu sudah bergeliat di bawah maupun ke atas. Artinya mereka sudah berupaya jemput bola. Nah, harapan kita tentu hal yang sama itu juga dilakukan oleh kabupaten kota yang lain. Sebagai contoh saja misalnya saat ini kita belum mendengar atau belum mendapat data berapa di mana lokasi sekolah rakyat ini disiapkan. Yang baru kita dengar itu misalnya lokasi sekolah rakyat itu baru disiapkan misalnya di Kota Jambi, kemudian di Tanjung Timur. Sementara kabupaten kota lainnya seolah-olah belum ready untuk ini, belum ada data atau memang belum disiapkan timnya untuk mengawal program ini. Nah, tentu harapan kita bahwa sekolah rakyat ini pertama kalau memungkinkan lokasinya itu adalah benar-benar bisa dijangkau oleh banyak pihak. Misalnya untuk di daerah tadi seperti disinggung oleh Pak Yudi, di daerah kabupaten yang memiliki basis data suku anak dalam, harusnya sekolahnya juga mudah dijangkau oleh suku anak dalam itu. Apakah misalnya dibuat di kabupaten-kabupaten atau kecamatan yang berdampingan dengan lokasi dari suku anak dalam itu. Nah, ini penting karena kebanyakan dari apalagi pemikiran orang tua itu kan berbeda. Misalnya mereka selama ini belum kenal sistem boarding, ketika disuguhkan dengan sekolah sistem boarding ini belum siap. Nah, tentu nanti perlu pengawalan dari pemerintah kabupaten kota, kemudian cepat gitu. Karena kalau kita lambat, tentu nanti akan ketinggalan, kemudian bolanya bisa jadi lari dari daerah kita. Walaupun tadi kita sama-sama dengar dari Bapak ada 100 kuota ya Pak untuk 100 titik. 100 titik. Artinya ini kan sangat terbatas. Kalau kita lambat menjemput bolanya bisa jadi hilang seperti itu, bahkan gitu. diambil sama kabupaten lain gitu ya. Baik Pak. Berarti kalau izin arahan Presiden memang seluruh kabupaten kota itu harus ada sekolah rakyatnya. Dan kebetulan yang untuk launching awal ini memang 100 titik. 100 titik. Bisa jadi nanti bulan Agustus bisa tambah lebih banyak. Berarti akan ada tahapan berikutnya lagi seperti itu. Baik. Kita akan tahan dulu ya Pak. Ini menarik sekali pembahasan kita. Kita akan jeda. Nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Saudara dan pemirsa, kami masih akan berdiskusi tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa di pembahasan kita berada di segmen terakhir. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana persiapan yang dilakukan untuk menyambut dan juga pelaksanaan sekolah rakyat. Akan tetapi ini karena terbatas waktu, mungkin kita akan diskusi lagi di lain kesempatan. Kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Yang pertama saya izin Pak Riza, mungkin apa yang ingin disampaikan singkat saja Pak kepada pemirsa dan penonton. Baik, terima kasih. Alia-Tama sebagai salah satu penyelenggara sekolah rakyat di Indonesia dari 100 titik yang akan launching bulan depan insya Allah kan, yang akan dilaunching oleh Presiden, menyambut baik program ini ya, program Presiden. Karena dengan program ini kita bisa mengentaskan kemiskinan sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang sekolah rakyat. Jadi kami berharap dukungan dari semua pihak ya, pihak dari termasuk akademisi tadi untuk pengawas, termasuk pengawasan tadi kan. Karena kan kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari stakeholder yang lain. Kemudian dukungan dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena memang SK penetapan calon siswa sendiri diteken oleh Bapak Wali Kota, kemudian support dari Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial Provinsi, kemudian teman-teman dari Alia-Tama sendiri, dari ada pekerja sosial, ada penyuluh sosial, kemudian ada teman-teman yang lain yang untuk mensupport kegiatan nanti berjalan di Alia-Tama. Yang jelas kita akan berkolaborasi terus, kemudian kita meminta masukan dan saran dari stakeholder untuk suksesnya sekolah rakyat di Alia-Tama. Baik, terima kasih Pak Riza. Pak Kaspul, apa yang disampaikan kepada pemirsa? Mungkin singkat saja. Baik, tadi sudah kita dengar sebagai sekilas atau gambaran dasar dari bagaimana sekolah rakyat ini nanti akan di launching atau dilaksanakan. Tentu harapan kita sekolah rakyat ini menjadi salah satu pionir nanti untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya di Provinsi Jambi, untuk lebih tinggi lagi lah. Artinya angka partisipasi sekolahnya nanti lebih meningkat, dan harapan kita bisa di atas angka partisipasi sekolah nasional tentu itu. Namun yang perlu menjadi catatan adalah pentingnya keterbukaan informasi baik dari penyelenggara maupun Dinas Sosial dalam hal ini sebagai leading sektor untuk sekolah rakyat ini bersama Dinas Pendidikan, bagaimana nanti proses seleksi siswa maupun nanti proses rekrutmen guru itu benar-benar orang yang tepat sasaran. Baik. Nah, kemudian yang terakhir tentu harapan kita untuk kabupaten kota yang lain segera menyusul untuk menyelenggarakan atau menyiapkan sekolah rakyat ini. Baik. Agar nanti rakyat atau siswa-siswa yang sudah siap sekolah ini bisa masuk ke dalam sekolah rakyat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Kaspul dan juga Pak Rizal sudah hadir pada hari ini dan berdiskusi bersama kami. Dan memang sebagai catatan yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi kita pada hari ini, pelaksanaan sekolah rakyat ini tidak akan berlangsung dengan sukses tanpa sinergi dan juga kolaborasi seluruh pihak. Hingga memang masyarakat pun juga bisa memberikan masukan. Harapannya program ini dapat terimplementasikan juga, salah satunya mendukung indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia. Saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.